Apakah Spotek bikin dead shoes lokal terbaik? Mari kita dapetin jawabannya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali dengan Spotek requestan kalian. Dan ini yang paling akhir kita potong ya, setelah beberapa kali kita potong-potong dead shoes lokal. Apakah ini yang terbaik? Karena ada dua faktor nih. Yang pertama, kita tahu reputasinya Spotek sebagai produsen sepatu kenamaan merek luar ya, yang harusnya dia punya kualitas dan kemampuan untuk bikin sepatu bagus. Dan yang kedua, Spotek ini kalau buat gue pribadi itu looks-nya paling keren lah kalau dilihat dari berbagai macam dead shoes lokal. Sebelum kita lanjut lagi, gue pengen shoutout buat teman-teman yang kemarin pada bilang kalau baju putih dengan latar putih itu bikin sakit mata. Sesuai requestan kalian, gue juga udah ganti kaos hasil racun dari Bang Hendy Dion ya. Apakah Human Greatness terima sponsorshipnya? Kita nggak tahu, mudah-mudahan aja ya. Siapa tahu Human Greatness mau sponsorin kita. Oke, balik lagi ke sepatunya. Overall dari si boxnya kayaknya tuh menjanjikan, dimana kita ngelihat ada kata-kata fungsi menciptakan penampilan. Jadi feeling gue Spotek ini tuh fokus pada fungsi gitu ya daripada penampilannya. Tapi jawaban benernya akan kita jawab setelah ini. Mari aja langsung kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Spotek Glade. Gak bosan-bosan gue pengen mengingatkan sama kalian, kita lagi merubah sistem penilaian kita dengan lebih baik lagi, mudah-mudahan lebih helpful lah buat teman-teman semua ya. Nah, khusus buat material, pertama kali kita akan bahas material uppernya dulu. Bagian material ini yang paling atas kita ngelihat ada leather dan ada suede seperti retro trainer yang membuat pakemnya ini ya. Kemudian ada mesh. Nah, gimana dengan kualitasnya? Oke, kita bahas dari leathernya dulu. Leathernya ini sintetis semua. Kemudian suede-nya ini juga suede sintetis. Nah, dari segi leather, ini kerasanya memang cukup baik, jadi nggak kelihatan atau nggak kerasa kayak leather sintetis murahan, tapi yang kelihatan dan kerasa banget itu adalah bagian suede-nya. Nah, sedangkan material mesh-nya seperti apakah kualitasnya? Kita udah coba tes, ternyata dari segi kekuatan tarik, dia menghasilkan angka 6 kg force ya. Kita mencoba ngedremel, dia nggak habis sampai bawah, jadi udah mulai lepas aja, tapi ya ini lumayan. Memang ini upper mesh yang cukup kuat, cukup durable juga. Gak ada yang spesial, paling talinya doang. Tali ini juga enak, khasnya retro trainer ya. Mari kita masuk ke dalam nih. Bagian dalam gue langsung cerita aja ya, yang gue kurang suka itu bagian lining yang depannya. Meskipun dipegangnya halus gitu enak, tapi ini nggak seenak bagian belakangnya. Ini kan yang suka kita temuin kalau di NB gitu ya. Cuman feel-nya si Spotek ini tuh lebih tipis sih. Nah, makanya kita mau coba uji kekuatan. Ternyata dari hasil Dremel dia bener-bener habis banget. Ya, jadi kekuatan lining dalamnya, bagian heel-nya juga akan habis seperti ini kalau kalian banyak gesek keluar masuk dalam jangka waktu yang panjang. Dari overall upper itu tuh gue memang paling suka sih dibandingkan sama yang lain-lain, dan ini ratingnya 7,5 dari 10. Nah, gimana dengan midsole-nya? Karena kan retro trainer itu harusnya ngomonginnya teknologi sole ya. Jadi selain upper yang karakter uppernya begini, desainnya begini, nah kita juga harus ngomongin karakter sole-nya. Nah, yang menarik di sini midsole dan outsole-nya itu dibuat kayak NB, mirip menggunakan triple density. Jadi ada 3 warna di sini, ada warna putih, warna hitam, dan warna abu-abu dengan density yang berbeda-beda. Nah, kemudian mulai dari midsole-nya. Nah, midsole putihnya ini kalau menurut pengamatan kita kemungkinan besar ini adalah bahan campuran. Ini karakternya foam. Foamnya itu ada karakter EVA-nya, ada karakter rubbernya, tapi karakter rubber itu lebih dominan di sini. Nah, tapi ini nggak jadi jelek. Ini feel-nya justru jujur enak. Ya, meskipun nggak ada support apa-apa. Hal yang menarik adalah mungkin kalau kalian nemuin sepatu ini agak empuk, ternyata ada busa hati di bagian sini. Ya, lagi-lagi sebenarnya busa hati itu bukan something spesial, tapi lumayan membantu lah. Dan gue kasih rating 6,5 buat midsole-nya. Nah, gimana dengan outsole-nya? Ada 2 density di sini, dimana jadi kalau kita lihat warna hitamnya ini jelas ini rubber ya, dan ini durometernya paling keras itu di angka 54, kemudian yang abu-abu itu di 36, ya masih agak keras. Kurang lebih ya kalau dari segi outsole yang
rubber itemnya nih terutama, ternyata dia tidak seperti ekspektasi gue. Dia dia habis banget, bahkan habisnya tembus sampai ke bagian putihnya setelah di Dremel gak nyampe 30 detik bahkan. Jadi bagian hitamnya ini habis kurang lebih di 20 detik. Ini sangat disayangkan sekali sih. Makanya dari segi outsole ini yang paling gue nggak puas sih. Dari segi materialnya gue cuma kasih angka 5 dari 10. Dan keseluruhan materialnya kalau kita jumlahkan dan dirata-ratakan, kita mendapatkan angka rating 6,3 dari 10. Nah, oke, itu dari segi materialnya. Gimana dari segi konstruksinya? Kita lihat dulu nih. Ini gue suka sekali bagian kerapihan-kerapihannya di segi jahitan. Ini bagus banget. Nah, kemudian lemnya pun sangat bersih sekali, tidak ada bleber sedikit pun. Mereka juga pakai strobel stitch di sini ya. Gimana dengan power lemnya? Dari segi alas ke midsole itu mudah sekali dilepasnya. Gimana dengan dari upper ke outsole dan midsole-nya nih? Ini relatif kuat sih. Kita lagi nggak bisa test lab juga. Ya memang test lab itu akhirnya akan kita reserve buat sepatu-sepatu performance aja sih. Cuma kalau ngelihat ini ya pengamatan pribadi dan kita coba tarik di studio gitu dengan beberapa bantuan tangan, intinya ini nggak buruk, tapi nggak super bagus juga. Mungkin kalau di sepatu sport nih, kita kemarin ngeliat ada Asics sama Hoka yang sangat-sangat superb gitu ya hasil pengetasan bondingnya. Ini tuh relatif jauh kok dari mereka. Makanya untuk segi konstruksi, gue tuh melihat power lamp-nya tidak yang terbaik, tapi sudah cukup. Memang sulit sekali melepaskan dari lamp dari upper ke midsole-nya ini ya. Makanya kita kasih angka 6,5. Nah, terakhir nih, ini yang paling penting kalau menurut gue, kenyamanan. Pertama, kita dapat angka dari segi instep-nya atau ketinggian kakinya ya, itu di angka 70,7 mm. Ini agak medium ke tinggi ya. Lumayan lah buat orang Indonesia yang kakinya itu kadang-kadang suka agak tinggi punggungnya. Ini lumayan akomodatif. Terus kemudian kelebarannya. Nah, ternyata di mana lebarnya ini tuh 100,4 mm. Nah, ini medium aja sebenarnya, medium tapi agak lumayan lah gitu ya. Dan sedangkan panjangnya itu 27 mm untuk size 42. Normal-normal aja sih buat size 42 ya. Kesimpulan gua dari segi fitting-fittingnya ini, kita tidak perlu naik size. Kalian bisa pakai size kalian yang biasa, apalagi buat kalian yang kakinya agak lebar atau punggung kakinya tinggi, ini lumayan terakomodasi kok dengan ukuran lebar dan instep yang cukup sih kalau menurut gua. Nggak lebar banget, tapi ini cukup. Dan dari segi lasnya, nah kalau kalian lihat siluetnya itu masih bagus, las yang dipakai berarti bagus. Nah, jadi dari segi looknya, fittingnya itu sudah superb dan sudah sangat berhasil sekali. Tapi apakah ini sepatu yang nyaman? Nah, kita kan harus ngecek hal-hal yang lainnya seperti breathability. Jujur aja, ini sepatu panas. Nah, kalian bisa lihat tes breathability-nya seperti apa. Kalau kita lihat faktornya di sini, ini ada lapisan busa di sini yang meskipun bikin nyaman, tapi bikin nggak breathable. Mengingat di Indonesia itu kan banyak banget lokasinya panas-panas kayak Surabaya gitu ya, Jakarta, Bali gitu ya, belum lagi beberapa tempat-tempat yang lain. Wah, pasti akan kepanasan gitu kalau pakai kayak begini. Sayang aja. Ya kalau kalian kerjanya mungkin cuma keluar masuk kantor ber-AC nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita yang sering aktivitas di outdoor mungkin akan jadi kurang nyaman. Next, ini kan siluetnya retro trainer atau dead shoes ya. Jadi memang harusnya ada roots dari segi runningnya. Karena kita tahu nih banyak sepatu retro trainer itu sebenarnya bisa dipakai buat olahraga tipis-tipis juga. Apakah ini bisa? Jawabannya enggak. Kita udah nyoba lari kurang lebih sekitar 4 km itu menghasilkan sakit pinggang. Jadi memang ini bukan sepatu yang suportif buat olahraga. Nah, kalau kita lihat, retro trainer itu banyak yang punya karakter ke arah stability. Ya, memang gold standarnya sih, kalau kita lihat ya, ada Kayano 15, kemudian ada lagi NB 2002 R1906. Itu semua adalah contoh sempurna dead shoes yang punya stability yang baik. Kalau kita lihat, ngecek stability gimana? Cek tekuk aja, sama kayak begini. Kalau sepatu yang punya stability itu nggak mudah nih di tes kayak begini. Nah, ini kan bener-bener ketekuk banget nih, bisa gua pras kayak gini, artinya dia tidak punya stability gitu. Itu salah satu supportnya yang minim, makanya nggak terlalu oke buat olahraga gitu ya. Nah, si solnya juga relatif tipis, kayak kapsol. Akhirnya si karakternya kapsol dikasih busa ati di dalam sini. Pertanyaan bakal muncul, kenapa sih kita bahas sampai kayak gini?
Karena kan ini sebenarnya cuma sneakers doang. Iya, memang harusnya ini kan sneakers doang. Tapi klaimnya Spotek itu ada Run Plus Energize System di sini. What the hell is that? Nah, kita tidak menemukan fungsi-fungsi running atau yang terkait dengan support running gitu di sini. Nggak ada sama sekali gitu. Ini kita coba lihat dari segi S-Energy-nya aja mungkin ya. S-Energy itu adalah sesuatu yang mereka taruh di sini, busa atinya. Memang kalau kita lihat dari segi test bounce, itu test bounce-nya agak lumayan. Itu kita dapat angka 23-25 cm ya bounce-nya. Nah, ternyata itu dari busa atinya. Memang busa ati kan punya karakter yang lumayan bounce ya. Nah, apakah bounce ini ngebantu? Kalau POV kita nggak ngebantu sama sekali untuk lari. Tapi ini adalah sepatu yang aneh dan tidak enak kalau mendarat di bagian sininya. Yang kita masih penasaran sebenarnya adalah pemakaian untuk gym ya. Kita belum nyobain, jujur-jujur aja, makanya kita tidak berkomentar. Tapi kalau kalian ada yang pernah mencoba, boleh tambahin komentarnya, kita juga penasaran gitu dengan POV kalian. Nah, selebihnya kita ngelihat kayak Run Plus ini tidak ada benefitnya sama sekali di sini. Kita tidak menemukan, maksud gue, sorry. Jadi triple density ini juga tidak membantu sama sekali, tidak memberikan apa-apa. Apakah ini sepatu yang nggak enak? Enggak juga, karena memang kalau kita lihat nih ya, mulai dari insole-nya ya, insole-nya ini tuh enak dan feel empuknya itu sangat kerasa sekali. Insole-nya ini pun dibilang sama Spotek punya Motion Fit Air Cool 4D Gel. Kita nggak nemuin gelnya, kita nggak ngerti 4D-nya itu di mana. Apakah ini adem? Ya nggak adem sih, buktinya pakai sepatunya juga masih panas, tapi empuk iya. Kalau kita tes ini juga pakai kuku gitu ya, ini semuanya balik. Sedikit lebih membal sih kalau gue pegang daripada Ortolite. Ortolite itu lebih empuk feel-nya, kalau ini sedikit lebih membal. Apalagi kalau kita ngomongin rasa pakai sepatunya, itu tuh ringan banget. Dengan berat 307,2 gram lebih tepatnya ya. Di size 42, ini tuh bukan sepatu yang berat ternyata pas lagi dipakai. Ini feel-nya malah kayak sepatu under 300 gram. Dan soal gripnya, tengah-tengah aja. Dimana lantai licin, lantai dengan debu itu licin feel gripnya, tapi di aspal itu bagus, kemudian di lantai yang basah juga bagus, artinya dia punya kelebihan ya. Memang didesain untuk aspal konkrit ya, permukaan licin ini cukup oke nih. Jadi kesimpulan akhirnya tidak sesuai dengan klaim terkait runningnya, ini tidak ada fungsi-fungsi running, tapi untuk fungsi-fungsi sneakers di harganya ini kita bisa mendapatkan kenyamanan yang cukup. Jadi kalau gue ngeliat nih ya, ini fungsi menciptakan penampilan. Gue rasa buat Spotek ini harusnya dibalik. Jadi ini adalah sepatu sneakers dengan penampilan cakep yang fungsinya mengikuti penampilan, ya tidak maksimal gitu ya. Ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki, tapi mengingat harganya, gue pun akhirnya jadi ngerti, ya mungkin ini adalah solusi Spotek untuk market C, market D gitu ya, yang mau beli sepatu. Sorry, tadi gue ketinggalan. Yang terakhir ya, kenyamanan gue harusnya kasih rating 7 dari 10. Jadi kalau saran dari gue gitu ya, ini memang buat kalian yang butuh sepatu cakep tapi tidak mahal. Gue itu sangat tertarik dengan konsep triple density kalian yang mengikuti NB ya, tapi kenapa nggak diikutinnya maksimal aja gitu. Boleh nggak sih NB lagi Spotek, kalian develop lagi deh si triple density-nya ini. Nggak apa-apa deh kalau kalian bilang sama gitu atau ngikutin NB, it's okay juga kalau memang tujuannya buat R&D. Run Plus-nya ternyata yang abu-abunya ini ya, nggak ada benefitnya sama sekali kalau menurut gue. Tapi kalau kalian berhasil develop ini, kalian tuh potensial banget buat bikin dead shoes lokal terbaik. Itu sih kesimpulan akhir gue, dan sepatu ini gue berikan rating 6,6 dari 10. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu kita buat mencapai 1 juta subscriber. Dan gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.